Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Sydney. Selamat malam untuk yang juga sudah malam. Mungkin juga ada yang di Jakarta. Selamat sore. Nah, saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Andang Binawan. Sekarang saya seperti tadi sudah disebut Lian, mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan juga membantu beberapa urusan di Keuskupan seperti di Lembaga Daya Dharma atau lembaga sosialnya Keuskupan dan juga di Tribunal. Sekarang saya tinggal di Pastoran Gereja Teresia di Menteng. Jadi saya sudah jadi amen, anak Menteng. Hebat. Nah, waktu saya ke sana saya masih di katedral. Nah, pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan tentang refleksi dan renungan saya tentang spiritual obesity. Karena bagaimanapun kita tahu kita pada dasarnya kalau tidak hati-hati akan juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelum sampai kepada apa yang terjadi pada kita, mari kita lihat lebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan iman kita yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa membedakan ini dalam arti tertentu iman yang memang pokok dan mana yang tidak pokok, atau juga kalau dibandingkan dengan obesity tentunya yang daging dan mana yang samcan gitu ya. Nah, saya ingin mengingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius bab 7 ayat 14, dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwa yang menuju kehidupan itu sempit, yang itu dikatakan dibandingkan dengan jalan kehidupan, jalan yang menuju kematian atau jalan menuju kebinasaan. Di sini dikatakan, for wide is the gate and broad is the way that lead to destruction, and many are there that enter in thereby. Artinya, memang banyak orang nggak sadar sebenarnya, bukan dalam arti tertentu yang melewati jalan besar tadi itu dalam arti tertentu, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, karena sebenarnya dia merasa beriman, tapi sebenarnya lebih karena kepentingannya, sehingga seolah-olah beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman. Itulah yang nanti akan saya tunjukkan bahwa di dalam praktek beriman kita pun harus jeli mana yang sungguh-sungguh ini beriman dan mana yang sebenarnya samcan tadi. Di sini dikatakan, for narrow is the gate and straightened the way that lead into life, and few are that they find it. Few, jadi sedikit sekali orang yang sebenarnya memahami ini. Saya berharap bahwa sesudah ini kita pun bisa berani melewati jalan sempit ini, karena memang tidak gampang. Nah, ayat lain yang membuat saya mengajak merefleksikannya, itu tentu saja terkait juga dengan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, kebijaksanaan, Proverbs, kurang lebih sama dikatakan. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Jadi, Tuhan dengan datang ke dunia mau menunjukkan jalan iman yang sejati. Jalan yang sungguh membuat kita nanti bisa hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan terkait dengan iman kita. Sebelum saya sampai kepada iman itu, Yesus sendiri juga pernah mengatakan bahwa di ayat sesudah ayat ini, di Matius 7 ayat 21, dikatakan, bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kuncinya sebenarnya sudah jelas, yaitu yang melaksanakan kehendak Bapa, yang mendapatkan kerajaan surga, yang hidup sejati, itu bukan orang yang
sekedar mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi yang melaksanakan. Tapi mari kita lihat, sebenarnya melaksanakan kehendak Bapa itu dalam arti apa? Sebenarnya dalam arti yang lain, kita tahu bahwa kehendak Bapa sebenarnya hanya dua, yaitu loving God and loving each other. Seperti dikatakan tentunya di dalam Markus 12 ayat 30, bahwa kita diminta mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu kan, dengan segenap tenagamu. Nah, itu berarti apa? Love di sini saya mau membedakannya seperti yang pernah saya ajarkan waktu saya di Sydney, yaitu pada grade yang ketiga. Bukan love dalam arti sayang saja, bukan dalam arti cinta, tapi mengasihi. Karena mengasihi itu sungguh memberikan diri, sungguh membuka hati bagi Allah. Dan itu kepentingan-kepentingan diri sudah dilupakan sebenarnya. Nah, inilah yang membuat beriman kepada Tuhan dengan gaya Kristiani itu sungguh sulit melalui pintu sempit. Karena kita mau dan diajak untuk menyerahkan diri, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan jiwa kita pada Tuhan. Hanya satu manusia yang selain Yesus yang bisa seperti ini, yaitu Maria. Yang lain, Santo Santa, ya oke lah, tapi masih di grade 90%, 80% seperti itu. Nah, saya tidak bertanya kita berapa persen, tapi mari kita menuju menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian kalau saya sudah langsung mengatakan bahwa inti iman kita adalah mengasihi Allah, berarti menyerahkan diri kita pada Allah, nanti dengan gampang kita sebenarnya memilah-milah mana yang iman sejati pada kita dan mana yang sebenarnya bukan iman, tetapi tadi samcan malah sebenarnya harus disingkirkan, karena justru mempertebal yang namanya ego kita, mempertebal yang justru menghambat relasi kita dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Yesus sendiri mengingatkan bahwa ada pembedaan yang sangat jelas antara iman sejati dan yang bukan sejati. Yang tidak sejati pun menyebut Tuhan, Tuhan, menyebut Allah, Allah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa mereka melalui jalan sempit itu. Karena nanti akan kita lihat, tidak sedikit dari kita, termasuk orang Katolik, ya sama, memuji Tuhan, beribadah, tetapi, nah Anda tahu sendiri, bahwa hanya di dalam mulutnya. Nanti akan lebih banyak lagi yang akan kita lihat. Tapi sebelum itu, apakah kita termasuk? Semoga tidak. Tapi kalau toh sekarang ini kita belum sadar, mari kita lihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan obesity, spiritual obesity, atau kegemukan rohani. Karena kita tahu tentunya kalau kegemukan ya pasti nggak baik. Apapun yang kegemukan kan terlalu gemuk. Apapun yang terlalu itu kan salah sebenarnya. Maka saya mau mengajak melihat ada 6 ciri spiritual obesity, atau fenomena yang menunjukkan spiritual obesity. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, bahwa banyak orang itu memuji Tuhan, banyak orang beriman, banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi hanya memahami, hanya mengerti, tapi tidak melaksanakan. Yang saya maksud melaksanakan itu adalah ketika kita menyadari dan tahu apa kehendak Bapa di dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, kita memang mau di satu sisi membuka hati, kemudian menyerahkan hidup kita pada Dia, dan Dialah yang membimbing dan kita melaksanakan. Tetapi kalau kemudian kita memuji-muji Tuhan, kita berdoa, tetapi hidupnya sama saja, kita tahu bahwa itu lip service saja. Dengan demikian, ya, itu yang tadi dikatakan Yesus, orang yang
memuji Tuhan, menyebut Tuhan, 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 tetapi dia melewati jalan yang lebar. Karena yang sulit adalah yang melaksanakan itu. Atau melaksanakan tetapi dengan pamrih. Apa maksudnya? Nah, banyak orang juga mengatakan bahwa pamrih itu adalah memikirkan ego kita, memikirkan diri sendiri. Sama saja orang mencintai tapi pamrih itu berarti belum mengasihi. Mengasihi itu benar-benar tanpa pamrih. Melaksanakan dengan pamrih itu misalnya, ya kita berderma, ya kita ke gereja, ya kita melakukan kegiatan sosial, tetapi punya pamrih. Semoga nanti aku dalam arti tertentu menjadi lebih sukses. Semoga dengan itu anakku nanti masuk perguruan tinggi yang hebat. Jadi ada pamrih. Itu sebenarnya juga belum sungguh beriman. Itu masih obesity. Karena apa? Beriman yang sejati sekali lagi adalah mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakannya. Demikian juga sebenarnya di dalam keluarga kita, saya sering mendengar bahwa anak-anak itu sekarang susah sekali kalau diajak ke gereja. Susah sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa? Bukan karena orang tua tidak bisa memaksa, tetapi begini. Kalau kita itu beriman, kalau kita itu rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi hati kita belum mendapatkan sukacita, kita masih dalam arti tertentu masih bawel lah, masih nggak pernah peduli dengan keluarga, saya rasa ini bukan kesaksian yang baik. Maka lalu anak-anak pun melihat, lalu apa gunanya berdoa, lalu apa gunanya ke gereja, lalu apa gunanya ikut PD, ikut renungan, rosario, kalau hidupnya tidak atau tidak berbeda dengan mereka yang juga yang tidak melakukan apa-apa atau bahkan tidak percaya pada Tuhan. Nah, nilai plus di dalam hidup kita dengan iman kita itulah kesaksian dan itulah yang melaksanakan sehingga kita mempunyai yang namanya iman yang sejati, bukan obesity. Contoh yang lain, yang ketiga, tadi sudah saya katakan, hanya mengikuti ibadah tetapi tidak memberi kesaksian hidup. Sebenarnya, sudah saya katakan tadi, kita ibadah, tetapi sebenarnya motivasinya apa? Motivasinya mungkin hanya mau ketemu teman, mungkin hanya supaya bisa keluar dari rumah, mungkin hanya sekedar mendapatkan hiburan karena kita nyanyi-nyanyi. Nah, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi adalah bahwa kita mencari ibadah yang mengasihkan, yang menyenangkan. Lalu begitu keluar dari gereja, nothing. Karena apa? Sudah selesai. Padahal ibadah yang sejati, yang didasari iman yang sejati, memang sungguh mencari Tuhan, bukan mencari yang mengasihkan. Bahkan dalam arti tertentu, berdoa yang sejati, seperti dikatakan di dalam Matius bab 6, ayat 5-8, juga pernah saya katakan waktu saya di Sydney, adalah masuk di dalam kamar, bukan? Hening, diam, mendengarkan Tuhan, seperti Yesus juga naik ke gunung, hening. Jadi, dengan demikian, sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari diri sendiri. Karena kalau kemudian mencari diri sendiri, biasanya memang lalu tidak masuk di dalam hati, hanya sekedar mengerti, hanya sekedar fisiknya yang melaksanakan, tetapi jiwanya belum. Nah, ini harus kita cermati sungguh-sungguh untuk memurnikan iman kita. Maka dalam beberapa sesi yang lain, sebenarnya sejajar dengan ini, saya suka mengatakan bahwa pandemi ini adalah sebenarnya pemurnian hidup dalam segala macam dimensinya. Dari politik, ekonomi, sosial, keluarga, budaya, tetapi juga kehidupan iman.
Sekedar ilustrasi tambahan terkait dengan hal ini, mengapa pandemi saya katakan sebagai pemurnian. Misalnya contoh, orang sering mengira bahwa yang namanya rumah Tuhan itu adalah gereja. Nah, kalau ternyata yang disebut rumah Tuhan itu gereja, bukankah kita sebenarnya membatasi Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha besar? Jadi Tuhan itu juga ada di dalam rumah kita. Tuhan itu juga ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak berarti bahwa kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita justru sekarang dimurnikan bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan juga di dalam rumah dan di dalam hati kita masing-masing. Itu yang satu. Yang kedua misalnya, kita juga sering mengira bahwa ibadah itu sesuatu yang dalam arti tertentu, kalau tidak dilakukan, pasti akan berdosa. Nah, sekarang kan dalam arti tertentu kita mulai tahu bahwa ibadah itu adalah sarana untuk kita bertemu dengan Tuhan. Bukan tujuannya ibadah itu sendiri. Di dalam kekatolikan, tidak ada sesuatu yang tanda petik menjadi harga mati kalau mengikuti ibadah berarti kita dihukum Tuhan, lalu kalau kita mengikuti ibadah berarti mendapat pahala. Tidak. Kita dimurnikan untuk sungguh-sungguh melihat bahwa ibadah itu sarana bantu atau supporting system agar kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekaligus contoh lain adalah bahwa dengan ini pun kita dimurnikan di dalam ibadah kita. Kalau dulu misalnya seperti tadi sudah saya sebut, kita beribadah itu hanya mau berjumpa dengan teman, hanya mau keluar dari rumah, nah sekarang tidak. Pemurnian yang lain juga ada di dalam keluarga, bukan? Pemurnian itu juga di dalam konteks sakramen perkawinan misalnya. Di dalam sakramen perkawinan bukankah sudah dijanjikan saling berjanji untuk mengabdikan diri dalam untung dan malam, sakit dan sehat. Nah, sekarang 24 jam ketemu setiap hari. Nah, sekarang diuji apakah janjinya itu benar-benar bisa dilaksanakan. Nggak gampang, saya tahu. Tetapi inilah ujian, pemurnian sungguh-sungguh. Termasuk bagaimana orang tua sekarang harus mendampingi anaknya. Di rumah terus. Kalau dulu mungkin bisa dititipkan di sekolah, bisa dititipkan siapa untuk pendidikan, tetapi sekarang yang paling pokok adalah pendidikan itu pada orang tua. Nah, misalnya pemurnian-pemurnian itu harus membuat kita sadar bahwa dalam arti yang lain, kita itu diberi banyak anugerah juga dengan pandemi ini. Tapi saya tidak masuk pada perkara itu, hanya mau mengatakan bahwa marilah kita sungguh beriman secara sejati supaya kita tidak mengalami obesity. Itu yang ketiga. Yang keempat yang suka saya katakan adalah motivasi egois dalam berdoa dan beribadah. Tadi sudah saya katakan bahwa beribadah pun kadang-kadang punya motivasi egois. Baik yang hanya sekadar psikologis seperti tadi mencari kesenangan, mencari teman, mencari keasikan, tetapi juga motivasi egois itu tampak juga di dalam pamrih yang seperti tadi saya katakan. Loh, katanya Tuhan mengatakan bahwa kita boleh meminta di dalam berdoa dan di dalam beribadah. Meminta apa saja? Oh, boleh, tetapi bukankah di dalam Yohanes 15 ayat 7, hal itu dilakukan dengan tanda petik syarat jika firman Tuhan di dalam hati kita dan kita di dalam Tuhan. Berarti yang pokok adalah kita bersatu dengan Tuhan. Kita sungguh mencari Tuhan, baru kita minta. Tapi sebenarnya pun, permintaannya pun akan menjadi semakin murni, bukan sekedar permintaan dan keinginan-keinginan yang bersifat badani atau manusiawi saja. Nah, yang saya katakan motivasi egois adalah yang tadi. Aku berdoa rosario, aku merayakan Ekaristi, supaya nanti anakku sehat, supaya anakku sukses, supaya aku sendiri sembuh. Oh, minta sembuh boleh, minta sukses boleh. Tetapi kalau itu menjadi obsesif, seperti seolah-olah memaksa Tuhan, maka fokus kita adalah diri sendiri.
bukan Tuhan. Bukankah tadi sudah saya katakan, iman yang sejati adalah ketika kita memberikan hati, jiwa, budi kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan diri Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita masih berdoa, beribadah, melaksanakan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan diri sendiri saja, juga tentu saja bisa keluarga, tetapi itu belum sungguh-sungguh sampai kepada iman yang sejati. Itu masih ada obesity-nya. Ada yang kelima sekarang. Nah, ini juga orang merasa lebih suci dari yang lain. Mungkin tidak dikatakan, tetapi kalau sekarang ini saya sering mendengar begini, dengan online ini kan orang nggak pergi kemana-mana, tapi bisa ikut misa di mana-mana. Ada rosario, ada PD, ada renungan, ada pengajaran, macam-macam. Ada yang merasa, wah sekarang kita lebih suci ya, karena misa misa sehari 2 kali, pagi sekali, sore sekali, rosario malam sekali, PD siang sekali. Wah, kita suci deh. Apakah itu suci? Belum. Apalagi kalau kita kemudian merasa lebih suci, nah hati-hati. Ini godaan setan. Ini yang seperti tadi saya katakan, justru mempertebal kulit ego kita yang menghambat Tuhan mau masuk dalam hati kita. Merasa bahwa sekarang sudah lebih hebat. Itu berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, hanya mengerti, hanya memahami, tapi belum melaksanakan. Yang keenam, terakhir, yaitu kita itu hanya beragama. Apa artinya beragama? Kita tahu bahwa setidak-tidaknya di Indonesia, agama wajib ditulis di KTP. Tetapi kita nggak melaksanakan apa-apa, yaitu yang namanya misalnya Katolik KTP. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita itu di dalam hidup sehari-hari, benar beribadah, benar berdoa, tetapi mengikuti aturan gereja saja, dan kemudian merasa sudah beres, ke gereja tiap minggu, yes. Pengakuan dosa sebulan sekali, yes. Ekaristi diikuti dengan sepenuh semua, persis. Tetapi kalau hanya itu lalu merasa beres, hati-hati. Hati-hati. Karena kita belum sungguh masuk pada perkara, pokok perkaranya, yaitu ketika seperti dikatakan Tuhan tadi, menerima Tuhan sungguh-sungguh di dalam hati kita, menerima Dia, mengasihi Dia dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap tenaga. Karena begini, melaksanakan kehendak Allah itu, waktu berdoa, kita pun sudah mengatakan, ya Tuhan, aku siap melaksanakannya dengan segala risikonya. Tetapi kalau kemudian kita masih mempunyai reservasi, Tuhan, aku mau melaksanakan kehendak-Mu, asal jangan sulit-sulit ya. Nah, itu sudah ada reservasi. Maka, seperti tadi saya katakan, kita harus sangat jeli membedakan antara aturan agama, fungsi agama, ritual-ritualnya, dan yang mau dituju, yaitu perjumpaan kita yang sejati dengan Tuhan. Kalau kita bisa sampai pemahaman itu dan kemudian kita bisa melaksanakannya, kita akan sungguh mempunyai iman yang lebih murni. Bahwa ada samcan sana-sini, ya bolehlah. Apalagi kalau nanti dibuat tenderloin lebih enak. Gitu kan. Bukan. Maksud saya, kita akan sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa agama ini membimbing kita kepada Tuhan. Bukan kita hidup untuk agama. No. Gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja itu untuk manusia, untuk umat beriman, untuk pertumbuhan iman kita, bukan demi kepentingan gereja saja. Dulu memang pernah mempunyai pandangan seperti itu, tetapi tidak. Sekarang tidak. Nah, tadi yang belum saya katakan di
bagian ini adalah untung kita biasanya tidak, tapi toh mengingatkan menurut saya begini, karena terkait dengan yang nomor 6. Jadi kalau kemudian agama itu hanya kita jadikan sekedar identitas atau kebanggaan, hati-hati juga. Kita bisa mencermati dari perasaan seperti ini. Misalnya, ada teman yang kemudian pindah agama dari Katolik ke agama lain. Kita biasanya sedih. Coba cermati rasa sedih itu. Atau kebalikannya, wah dia masuk Katolik dan kita senang. Kita cermati rasa senang itu. Senangnya ada di mana? Kalau ternyata senangnya itu, atau sedihnya itu, karena misalnya senangnya kita bangga, Katolik ternyata lebih besar. Atau sedihnya karena kita dikurangi anggotanya. Maka hati-hati, itu bukan iman yang sejati. Itu sekedar bungkus, itu sekedar identitas. Katolik tidak lagi sekarang mengatakan bahwa, yang bukan Katolik layak kita bunuh. No, tidak. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan, dan setiap orang itu mencari Tuhan. Atau juga mungkin gejala-gejalanya seperti ini. Kalau kita masih suka dengan mencari kesaksian-kesaksian mereka yang masuk Katolik, lalu ada memberikan kesaksian di PD-PD, hati-hati. Itu bukan iman yang sejati. Itu hanya kebanggaan. Itu bisa membuat kita obesity, kegemukan. Sekali mendengarkan boleh, tetapi kalau yang dicari-cari yang seperti itu, nah, ini obesity. Karena sekedar kebanggaan. Nah, teman-teman semuanya, saya mau menutup ini dengan mengatakan begini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan yang sejati yang kita sembah, bukan sekedar mau kita sembah, Tuhan sendiri mau masuk dalam hati kita, mau berkarya di dalam hati kita. Kembali apa yang saya katakan dulu, itu diajarkan Yesus sendiri juga di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi jadilah kehendakmu. Seperti tadi sudah saya katakan, itu dikatakan bahwa yang melaksanakan kehendak Allah akan mendapatkan kerajaan surga. Bukan hanya yang mengatakan, yang menyebut dengan mulutnya. Nah, semoga pencarian kita akan Tuhan membuat kita juga mampu membedakan mana yang samcan, mana yang daging, supaya kita tidak justru kegemukan dan tidak bisa masuk di dalam pintu yang sempit ini. Cuma perkara kayak gitu, udahlah tidur aja enak. Nah, godaan-godaan itu bisa berwujud yang kemudian tampak menyenangkan, tapi di lain pihak ada yang tampak menakutkan. Ini ada seninya tersendiri yang kemudian yaitu tadi kita coba cermati di dalam doa. Tapi kriterianya sebenarnya sangat sederhana, yaitu apakah ini justru mempertebal ego saya, tapi yang kedua adalah apakah saya kemudian dalam arti tertentu dihalang-halangi untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dua kriteria pokok itu aja dulu deh yang dipakai. Nanti seperti tadi saya katakan, setiap langkah, maka di dalam saya masih ingat pada waktu saya di Sydney juga sedikit membagikan cara dengan cara Santo Ignatius ketika kita setiap siang dan setiap malam melakukan yang namanya pemeriksaan batin, yang namanya eksamen. Pemeriksaan batin adalah tadi pengalamanku itu aku rasakan lagi, tetapi juga dicermati bukan hanya dosa dan tidak, tetapi tadi perasaan-perasaan spontan yang muncul itu kita coba pilah-pilah ini benar-benar menuju kepada Tuhan atau sebenarnya hanya untuk ego kita. Nah, kalau kita masih menuju pada ego kita, mempertebal ego kita, itu salah satu ciri pokok bagaimana setan menggoda kita. Yang kedua, terkait dengan
sakramen Ekaristi sekarang. Dalam situasi sekarang, setidak-tidaknya di Jakarta, Uskup Kardinal Suharyo menegaskan bahwa kita sudah menerima tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus adalah juga bersifat rohani. Jadi bukan seolah-olah saja menerima tubuh Kristus, tapi memang tubuh Kristus hadir di dalam diri kita. Karena memang dalam arti tertentu sekarang situasinya tidak memungkinkan. Jadi tidak perlu khawatir dengan bahwa ini sekedar ibadat dan segala macam. Mari kita hayati, asal tentunya ya kita merayakan Ekaristi online itu benar-benar berdoa, jangan sambil masak, jangan sambil ngopi, jangan sambil yang lain, gitu kan? Karena sekali lagi keterbukaan hati kita itu yang paling pokok. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dewi. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hera. Ya, Ibu Hera bertanya seperti ini. Sekarang banyak khotbah-khotbah yang pengajarannya bagus lewat YouTube, Zoom, dan lain-lain. Bagaimana caranya kita memilih yang mana yang harus kita ikuti supaya tidak serakah rohani? Kriterianya sebenarnya sederhana. Sekali lagi juga, apakah khotbah-khotbah itu bukan hanya dicari yang lucu? Yang lucu boleh, tapi kalau terlalu banyak juga salah. Apapun yang terlalu banyak, kan seperti tadi saya katakan, apapun yang terlalu banyak, apalagi samcan, salah. Nah, bagaimana caranya? Yang lucu boleh, yang mengasihkan boleh. Tetapi, apakah itu sungguh-sungguh membawa kita mengenal Tuhan yang kita imani? Tetapi, Tuhan yang seperti ditunjukkan Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan Yesus adalah jalan salib, yaitu pengosongan diri. Nah, kata pengosongan diri ini harus menjadi kriteria penting. Karena kalau enggak, banyak sekali khotbah yang mengajak kita, ayo, berikanlah hartamu. Nanti Tuhan akan memberikan 10 kali lipat. Nanti dulu, motivasi kita memberi untuk apa? Motivasi kita beribadah untuk kekayaan kita, untuk kemakmuran kita. Ya nanti dulu, itu sebenarnya menurut saya bukan Kristiani. Meskipun dikhotbahkan dengan sangat menarik, tapi kalau ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri, itu menurut saya tidak mengikuti jalan Yesus yang ditunjukkan menuju ke Golgota, yaitu pengosongan diri supaya Allah berkarya pada kita. Bukan kita yang mendikte Allah. Ayo berdoa supaya kita makmur, supaya kita terlindungi. Itu doa yang egois, bukan doa Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Jadi, Anda sendiri yang bisa membuat kriteria mana khotbah yang baik dan yang bukan. Bukan yang enak dan yang bukan, tapi yang baik dan yang bukan. Begitu Ibu Hera. Terima kasih. Terima kasih, Mo. Ya. Ada lagi? Rina mau tanya ya, tapi kayaknya suara kamu mesti dibuka dulu. Oke, saya mau tanya ya, Yulia. Oh, boleh Ci Eli. Tadi Romo memberitahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan segenap tenaga atau kekuatan. Romo bisa nggak memberikan contoh satu-satu misalnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa itu bedanya gimana? Apalagi dengan segala kekuatan kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Jadi itu kan begini. Ya, terima kasih pertanyaan sangat menarik. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, itu kan sebenarnya mengandaikan bahwa kita itu manusia itu mempunyai 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita harus pertama-tama itu membuka hati kita pada Allah. Membuka hati kehendaknya yang terjadi. Apakah itu berarti nggak boleh makan? Boleh. Tetapi seperti tadi, asal mendukung roh kita.
Ya, menurut roh kita. Jadi bukan sekedar makan mencari makan, hidup untuk makan, hidup untuk kesenangan, untuk kenikmatan. Tidak. Membuka hati pada Allah, membuka jiwa pada Allah, membuka pikiran pada Allah, yaitu sebenarnya dalam hidup sehari-hari, apapun itu adalah dengan berdoa yang benar. Saya masih ingat kok pada waktu sesi saya di Sydney pada waktu itu tentang berdoa, saya bertanya bukan, apa sih yang kita lakukan kalau kita berdoa? Semua orang atau sebagian besar menjawab, ya, kita memuji Tuhan. Ya, kita mohon ampun pada Tuhan. Ya, kita mohon. Ya, kita minta. Ya, kita mohon. Ya, kita minta. Boleh, tapi itu sama sekali nggak cukup. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa, berarti juga mau mendengarkan Tuhan. Tetapi sikapnya adalah, Tuhan mau apa ya? Nah, itu disikapi dengan kita pun harus siap melaksanakannya. Jadi misalnya yang sehari-hari tentunya misalnya, kalau kita menjadi ibu di rumah, yang mau melaksanakan panggilan sebagai ibu, ya berikanlah hati Anda pada suami, pada anak-anak, setotal mungkin. Bukankah itu kasih kepada Allah itu juga harus diwujudkan kepada sesama yang paling dekat? Nah, doa membantu kita untuk memahami kehendak Bapa, tapi juga menjadi spirit dari perbuatan-perbuatan kita. Yang sehari-hari paling jelas adalah seperti tadi, jalankanlah panggilan Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, sebagai mama, sebaik-baiknya. Apalagi sekarang itu menjadi ujian paling besar karena ya tadi kita nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, orang itu aja yang kita lihat. Nah, sekarang mungkin kesempatan untuk kembali mengingat namanya kalau dulu sempat lupa. Baik, oke. Itu aja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Romo. Iya. Romo, saya mau minta tanggapannya mengenai kan akhir-akhir ini kita sering lihat di kaos-kaos tuh kan ada sekali Katolik tetap Katolik atau bangga menjadi Katolik. Tanggapan Romo apa itu, Romo, mengenai itu? Ya, itu gimmick saja ya, gimmick yang boleh saja, tetapi seperti tadi saya katakan, gimmick anak muda, that's okay lah. Nah, tapi kalau sampai kemudian itu mengatakan bahwa kita merasa lebih suci dari yang lain. Nah, itu dia. Tidak. Tetapi seperti tadi saya katakan, Katolik bagi saya membanggakan, dan itu memang patut dibanggakan. Kenapa? Saya sharing bahwa Katolik itu memahami Yesus seperti yang menurut saya nih, seperti yang dikehendaki Yesus, yaitu memang jalan, tanda petik, jalan lebih pengosongan diri supaya kita memang bisa bersatu dengan Bapa. Jadi motivasinya bukan keuntungan duniawi, kekayaan duniawi, bukan. Kalau itu yang ditekankan, bukankah jauh sekali dengan apa yang dikehendaki Tuhan kan sebenarnya? Yes. Menurut saya loh ya. Ya. Oke. Makasih Romo. Mari, Bu. Ya. Romo boleh bertanya ya. Ada yang bertanya di chat nih. Ya. Oh iya. Apa ya? Sebentar saya lihat. Ibu Dewi lagi. Pak Hengki. Gini, Ibu Dewi tanya, sehubungan dengan obesity yang poin kedua yaitu melaksanakan tapi pamrih. Tapi kita kan senantiasa kalau berdoa memohon minta ini dan minta itu pada Tuhan. Apakah itu berarti pamrih? Ketika kita berbuat sosial tidak mengharapkan apa-apa. Oh ya, seperti tadi saya katakan, kalau kita itu tanda petik memaksa Tuhan, nah itu baru pamrih kan. Tapi kan seperti tadi sudah saya katakan, Tuhan, aku boleh minta ini, aku dong minta itu. Boleh banget. Tetapi sudah saya katakan, mari kita berdoa seperti Yesus. Di akhir dari doa Anda, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sebenarnya kehendakku terjadi, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Nah, itu baru doa Katolik. Doa yang sungguh-sungguh diajarkan Yesus, bukan? Kita boleh minta, tetapi sebenarnya kita pun siap kalau itu tidak terjadi. Karena
kehendak Tuhanlah yang terjadi dan Tuhanlah yang lebih tahu. Bukankah juga Yesus mengatakan bahwa berdoalah, tetapi jangan lupa Bapa itu lebih tahu dari kamu. Maka sebenarnya berdoa itu lebih memahami kehendak Tuhan. Kita boleh menyorongkan Tuhan, ini kehendak mauku ini. Nah, tapi di dalam doa kita pun harus belajar membedakan antara wants and needs, bukan? Itu yang harus juga kita pegang. Baik, selanjutnya, bagaimana kita menjalankan pemeriksaan batin dengan baik? Bagaimana juga kita berdoa yang baik, di mana kita bisa membuka hati dan mendengar suara Tuhan. Nah, saya men-sharingkan sendiri cara berdoa. Seperti tadi sudah saya katakan, berdoa bisa memang yang baik pemeriksaan batin itu 2 kali, supaya tidak terlalu lama. Kita kenangkan setiap langkah hidup kita, pengalaman kita. Tadi berjumpa dengan siapa, mau tadi mengatakan apa, kita ulang lagi, kita putar lagi pengalaman itu. Kita syukuri, kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi sekaligus di situ kita mencoba mencermati perasaan-perasaanku. Oh, tadi aku ketemu dia kok sebel ya. Sebel boleh dong, tetapi kemudian ketika kita ikuti rasa sebel itu dengan mengeluarkan kata-kata, itu berarti kita sudah tidak bisa mengontrol diri. Nah, itu satu sisi. Tetapi di lain pihak, kita lalu mengatakan, Tuhan, kenapa sih tiap hari saya harus ketemu orang itu dan saya sebel, maumu apa? Loh, bukan tidak mungkin, bukan? Tuhan itu, bukankah kita itu suka minta kesabaran dan ternyata Tuhan memberikan dengan cara yang berbeda dari cara kita. Jadi dengan kata lain, pemeriksaan batin itu adalah dengan memutar setiap pengalaman dari pagi sampai siang dan kemudian yang malam dari siang sampai malam. Lalu digali lagi, diingat lagi, bahkan dalam arti tertentu yang menggembirakan pun boleh dicecapi lagi, meskipun kemudian tadi kita lihat gembiranya itu gembira karena apa ya? Nah kan seperti tadi, oh aku gembira, karena tadi jagoanku, saya suka Barcelona, apalagi Messi kalau memasukkan bola itu membuat tanda salib. Wah, aku bangga jadi Katolik. Tetapi nanti dulu, apa itu bangga yang sebenarnya apa enggak ya? Nah, kita kan lalu dengan pemeriksaan batin itu menjadi semakin terlatih untuk bisa lebih peka, sehingga besok bisa lebih peka lagi. Itu yang biasanya kami lakukan. Terima kasih. Oke. Makasih, Makasih, Romo. Pastor. Kembali, ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ini ada di chat ini, Ibu Sani. Mengapa orang Kristen lebih sering membaca Alkitab dan menurut saya mereka lebih tahu ayat-ayat dalam Alkitab? Apakah perlu umat Katolik lebih sering melakukan penghayatan karya nyata, bukan obesitas saja? Nah, ini 2 pertanyaan sebenarnya. Mengapa orang Kristen lebih sering membaca Alkitab? Karena kita tahu bahwa ketika Martin Luther dulu mengkritik gereja Katolik lalu memisahkan diri, ada 3 slogan, bukan? Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Artinya apa? Kita pun diselamatkan Tuhan kalau kita percaya. Kita diselamatkan kalau kita mendapat rahmat. Yang ketiga adalah kalau kita membaca kitab suci. Hanya kitab suci. Jadi dia menolak tradisi, menolak ajaran-ajaran dari para paus dan segala macam. Maka, ya tadi, sola scriptura, hanya kitab suci, maka mereka menjadi rajin baca kitab suci. Tapi bahayanya adalah, karena tidak ada kontrol yang menafsirkan secara lebih bertanggung jawab, maka setiap orang bisa menafsirkan masing-masing. Ya kan? Ini ada bahayanya, jadi harus tetap hati-hati. Nah, orang Katolik pun sebenarnya sekarang didorong juga untuk rajin membaca Alkitab, tetapi dengan terbimbing supaya tidak sekedar menafsirkan, karena yang kita baca kan sudah melompati berapa kali terjemahan, bukan? Apalagi yang bahasa Indonesia. Nah, bahasa asli dan segala macam itu kan tidak setiap orang bisa. Nah, oke, itu alasannya mengapa orang Kristen membaca ayat-ayat. Mereka lebih tahu ayat-ayat, tahu, tapi hanya, menurut saya, tahu tapi dengan tafsirannya sendiri-sendiri. Ini bahaya banget sebenarnya. Dulu gereja Katolik memang sempat zaman dulu sekali
tidak mengizinkan umat membaca membaca Alkitab, bukan hanya karena mahal pada waktu itu kan belum ada mesin cetak, tetapi juga karena ada bahaya bahwa kemudian menafsirkan menurut cara pandangnya sendiri-sendiri. Dan itu kalau maaf harus saya katakan bahwa tidak sedikit mengapa banyak sekali pecahan-pecahan gereja di gereja Kristen, umatnya cuma 50, umatnya cuma 30, salah satunya ya karena perbedaan tafsir yang kadang-kadang kemudian menjadi penyebab perpecahan ditambah dengan motivasi yang lain. Nah, sekarang yang kedua, apakah perlu umat Katolik lebih sering melakukan penghayatan karya nyata, bukan obesitas saja? Oh, perlu banget karya nyata, tapi karya nyata itu jangan berarti bahwa hanya yang besar-besar. Tapi sudah saya katakan tadi, juga yang dalam sehari-hari, hayatilah sesungguhnya di dalam iman. Memasak, melayani anak-anak, melayani istri, melayani suami, tapi sungguh dengan hati, itu pun penghayatan iman, bukan? Dan itu adalah karya nyata yang tidak kalah besar sebenarnya kalau memang sungguh diberikan dengan hati. Jangan sampai kita tuh berkarya besar-besar di luar, tapi di rumah kita berantakan hanya karena ternyata satu, kita berkarya di luar itu karena melarikan diri dari rumah, yang kedua di sana kita lebih dipuji-puji, jadi motivasinya apa dong? Ya kan? Nah, disitulah sudah saya katakan, iman kita itu membantu untuk memilah-milah mana yang sungguh-sungguh karya Tuhan dan mana yang karya kita sendiri. Oke, terima kasih. Romo Andang bisa kasih tahu sedikit nggak ke umat gitu apa bakti sosial Romo Andang gitu? Ya, ya. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Oke. Tadi saya menceritakan apa yang sekarang diberikan tanggung jawabnya ke saya. Salah satunya adalah yang namanya Lembaga Daya Dharma. Jadi Lembaga Daya Dharma pada dasarnya adalah lembaga sosialnya Keuskupan Agung Jakarta yang bergerak untuk pelayanan sosial, tapi terutama untuk yang non-Katolik. Jadi yang ke non-Katolik, yang ke kampung-kampung miskin, untuk buruh-buruh miskin, dan segala macam, itu atas nama Lembaga Daya Dharma. Bukan Keuskupan Agung Jakarta, meskipun ada nama KAJ-nya, tetapi yang keluar adalah kata-kata ini. Nah, dalam kerangka pandemi ini kami melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama kemarin sudah lewat, yaitu membagi sembako, membagi makanan-makanan kepada orang-orang miskin yang terutama yang hidupnya adalah penghasilannya harian yang sebenarnya terstop. Kita membagi hampir 30.000 nasi bungkus dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa, sehari rata-rata 1.000 sampai 1.500 box nasi atau nasi bungkus sebenarnya lebih tepatnya. Lalu juga sembako itu udah lewat. Kemudian kita pernah mengumpulkan pakaian bekas yang kita kirim terutama untuk luar daerah, seperti ke Kalimantan, ke Flores, ke Timor, termasuk ke beberapa pelosok di Jawa. Sudah. Nah, sekarang yang ke depan adalah sekarang ini kami mau mensupport pendidikan anak-anak dari keluarga miskin yang terdampak pandemi, sehingga misalnya penghasilan orang tuanya sudah sangat minim, yang penghasilan harian atau yang kena PHK dari pekerja harian, yang benar-benar nggak punya tabungan, kita support anak-anaknya dengan alat-alat tulis terutama, supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik. Karena memang kalau kita bukan untuk membantu pembiayaan sekolahnya, karena itu sudah ada yang lain, yaitu ASAK, yaitu Ayo Sekolah dan Ayo Kuliah. Tapi kita bekerja sama dengan mereka. Tapi sekarang ini terutama yang bukan Katolik adalah membantu untuk menyediakan alat-alat tulis dan beberapa sarana-prasarana yang lain untuk mereka. Yang sekarang ini berjalan adalah juga mungkin ada yang alumni dari 4 sekolah, yaitu Sekolah Tarakanita, Sekolah Ursula, Panguti Luhur, dan Kanisius barusan sedang mengadakan yang namanya virtual run. Lalu kemudian nanti
dananya diberikan kepada LDD, Lembaga Daya Dharma. Nah, dengan itu lalu kami bisa bekerja sama dengan banyak kelompok. Bagaimana caranya kalau nanti mau membantu dan berpartisipasi, bisa melalui beberapa cara, bisa langsung transfer, tapi juga bisa melalui yang platform Benih Baik. Anda bisa googling di Benih Baik, lalu program membantu anak-anak tadi adalah dengan program Meretas Asa. Sumbangan bisa melalui Benih Baik, lalu nanti mereka akan memberikan ke kita setelah masa waktunya habis. Tapi juga bisa langsung transfer sendiri. Nanti kalau dibutuhkan saya akan transfer, berikan nomor rekening dari Lembaga Daya Dharma ke Yulia atau ke siapapun, Lian juga bisa. Itu saja kurang lebih gambaran yang sekarang ini kami lakukan di Keuskupan Agung Jakarta melalui Lembaga Daya Dharma. Terima kasih. Sungguh Tuhan, Kau jadikan hidup kami berarti. Sebelum kami tutup pertemuan kami dengan doa dan berkat dari Romo Andang, kami mau mohonkan kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu untuk Romo Andang, biarlah segala apa yang ia lakukan dan dia perbuat bagi kami semua dan mengingatkan, mengajarkan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk agar kami tidak tersesat. Biarlah itu juga Kau bimbing beliau untuk melakukannya bagi banyak orang lagi. Berilah dia juga, lindungilah kesehatannya terhadap pandemi di Indonesia. Dan kini kami mau tutup dengan doa yang akan dipanjatkan oleh Romo Andang. Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau membimbing kami dan Engkau selalu hadir menyertai langkah hidup kami untuk mencari Engkau sendiri di dalam hidup ini. Kami bersyukur Engkau memberikan sahabat dan kerabat yang membuat kami pun semakin kuat dalam upaya menjadi berkat. Maka ya Tuhan, kami sertakan juga komunitas kami ini, persaudaraan kami, persahabatan kami ini di dalam kehendak-Mu supaya bukan mempertebal ego kami dengan kebanggaan, tetapi sungguh membawa kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Berkatilah upaya kami, bukalah budi, hati, dan jiwa kami, supaya dengan demikian kami semakin mampu memahami kehendak-Mu. Maka ya Tuhan, di akhir perjumpaan ini, kami ingin mohon berkat-Mu supaya kami sungguh dapat mewujudkan diri menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah itu dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Andang dan terima kasih juga tuh semua peserta.